Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tamar Esla Unufus dengan NIM L1A1200050, kelas B002, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem verifikasi legalitas kayu atau biasanya disebut dengan SVLK. SVLK ini diperlukan oleh eksportir kayu untuk memastikan bahwa semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan memiliki status legalitas yang jelas dan meyakinkan. SVLK itu sendiri ialah satu pelacakan yang disusun secara multi-stakeholder untuk memastikan legalitas kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. SVLK ini dikembangkan untuk mendorong peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran produk hasil hutan yang legal di Indonesia. Baiklah, kita langsung saja masuk ke poin-poin tentang sistem verifikasi legalitas kayu atau biasanya disebut dengan SVLK. Yang pertama ada ruang lingkup, di mana pedoman ini mencakup pelaksanaan verifikasi LK pada IU PHK-HA, HT, RE, hak pengelolaan, IPK atau hutan negara yang dikelola oleh kementerian. Di mana dalam SVLK ini terdapat kegiatan yang pertama yaitu permohonan verifikasi yang terdiri dari pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan verifikasi kepada LVLK, memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup, profil auditi, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai. Kemudian, khusus pemegang IPK atau IU PHK-HTHR, pengajuan permohonan verifikasi kepada LVLK dilakukan sebelum melakukan pengangkutan kayu keluar lokasi IPK atau IU PHK-HTHR. Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LVLK melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya. Kemudian, dalam hal pemegang hak pengelolaan, mengajukan permohonan FLK secara multilokasi atau multi-site, maka LVLK menindaklanjutinya dengan meminta hasil internet audit secara keseluruhan dengan 100%. Kemudian LVLK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan auditi. Kemudian di dalam kegiatan ini terdapat perencanaan verifikasi di mana ada persiapan yang terdiri dari LVLK mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi antara lain yaitu penunjukan personil tim audit yang terdiri dari lead auditor dan auditor, konsultasi publik dalam pelaksanaan verifikasi LK pada auditi, jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi, dan dokumen rencana kerja auditor. Kemudian LVLK mengumumkan secara tertulis rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum pelaksanaan pada website kementerian. Kemudian LVLK menyampaikan permohonan pengumuman hak pelaksanaan verifikasi LK kepada kementerian selambat-lambatnya 10 hari kalender sebelum rencana pengumuman di website kementerian. Lalu, kementerian mengumpulkan rencana pelaksanaan verifikasi di website kementerian selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi, dan berdasarkan permohonan verifikasi auditi dan atau pengumuman rencana verifikasi oleh LVLK, maka kementerian dapat memberikan informasi terkait auditi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi. Lalu, dalam perencanaan terdapat penyusunan bagaimana merencanakan verifikasi yang terdiri dari LVLK menginformasikan kepada auditi mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam proses verifikasi LK dan meminta kepada auditi untuk menunjuk manajemen representatif. Kemudian LVLK menginformasikan dan melaporkan rencana audit kepada Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan BPHP setempat dan atau SKPD terkait. Lalu, dalam hal terdapat perubahan rencana audit VLK sebagaimana dimaksud dengan poin 2, pihak LVLK wajib menyampaikan perubahan rencana. Lalu, di dalam kegiatan ini terdapat pelaksanaan verifikasi di mana ada pertemuan pembukaan. Pertemuan pembukaan adalah pertemuan antara tim audit dengan auditi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan atau surat tugas manajemen representatif. Kemudian dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan, dan transpirasi data-data yang dibutuhkan oleh tim audit dapat dipenuhi oleh auditi.
Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk berita acara pertemuan pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir pertemuan pembukaan. Kemudian LPLK menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan SNI, ISO, dan IAC. Kemudian dalam pelaksanaan verifikasi ini terdapat verifikasi dokumen dan observasi lapangan, di mana verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan. Kemudian observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan penelusuran serta menganalisis. Kemudian verifikasi dan observasi lapangan ini dilakukan selambat-lambatnya 21 hari kalender dan diakhiri dengan pertemuan penutupan. Nah, ini adalah pertemuan penutupan, bagian terakhir dari kegiatan verifikasi atau pelaksanaan verifikasi. Pertemuan penutupan adalah pertemuan antara tim dengan auditi untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Kemudian hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk notulensi pertemuan penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir pertemuan penutupan. Lalu bagaimana tata cara kegiatan verifikasi ini? Yang pertama yaitu verifikasi dilakukan terhadap dokumen auditi dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, menggunakan kombinasi sensus dan sampling dengan memperhatikan volume dokumen. Kemudian dalam hal pada saat dilakukan verifikasi terdapat kriteria atau indikator atau verifier yang tidak perlu dilakukan verifikasi. Tim audit memberikan catatan dan penjelasan. Kemudian pada pemegang IUPHK HTR, IUPHK HKM, IUPHK Hutan Desa dapat mengajukan verifikasi LK secara berkelompok atau group certification atau multilokasi, bisa disebut juga multi-site certification. Dalam hal FLK dilakukan secara berkelompok atau multilokasi, maka kelompok tersebut harus memiliki data notaris, kepengurusan kelompok, persyaratan, dan memiliki jenis usaha yang sama. Kemudian dilakukan verifikasi secara kelompok atau group certification, atau bisa juga dilakukan secara multilokasi, bisa disebut dengan multi-site certification. Bagi pemegang hak pengelolaan, verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu yang memastikan bahwa dalam semua KPH dan dalam wilayah divisi regional terverifikasi. Penyelidikan bagi pemegang hak pengelolaan dilakukan terhadap KPH yang belum diverifikasi sebelumnya. Nah, ini adalah bagaimana pengambilan keputusan terhadap verifikasi legalitas kayu. Yang pertama ada pengambilan keputusan dilakukan oleh pengambil keputusan yang berstatus personil tetap LVLK berdasarkan laporan tim audit. Dalam hal diperlakukan, pengambil keputusan dapat didampingi oleh personil yang memahami substansi verifikasi yang bukan berasal dari tim audit yang bersangkutan. Audit dinyatakan lulus apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan memenuhi. LVLK menerbitkan sertifikat legalitas kayu bagi auditi yang dinyatakan lulus dan membuat kontrak sublisensi penggunaan tanda fee legal dengan auditi. Dalam hal auditi dinyatakan tidak lulus, LVLK menyampaikan laporan hasil putusan kepada auditi untuk memberi kesempatan mengajukan banding atas hasil keputusan yang dimaksud. Kemudian auditi diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan terverifikasi selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 49 hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan. Dalam hal yang terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 69 hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan. Kemudian, pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resum hasil verifikasi dilakukan melalui website LVLK dan website kementerian. Ini adalah penerbitan sertifikat atau bagaimana sertifikat diterbitkan. Yang pertama, sertifikat legalitas kayu diberikan kepada auditi yang dinyatakan lulus
dengan masa berlaku, yaitu pemegang IU PHHK-HA, IU PHHK-HT, IU PHHK-RE, hak pengelolaan, IU PHHK-HTR, IU PHHK-HKM, IU PHHK-HTAR, dan IU PHHK Hutan Desa selama 3 tahun. Kemudian IPK atau izin pemanfaatan kayu berlaku selama 1 tahun. Yang kedua, sertifikat legalitas kayu sekurang-kurangnya berisi nama auditi, lokasi, nomor izin, nama LVLK berikut dengan logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi legalitas kayu yang ditandatangani oleh pejabat LVLK yang terdapat pada KAN. Sertifikat legalitas kayu bagi pemegang IU PHHK-HTR, IU PHHK-HKM, IU PHHK Hutan Desa, IU PHHK-HTHR yang mengajukan verifikasi LK secara kolektif sekurang-kurangnya berisi informasi jenis sertifikasi, nama kelompok, nama anggota, lokasi, nomor akte, nama LVLK berikut logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK yang ditandatangani oleh pejabat LVLK yang terdapat pada KAN. Kemudian LVLK menyampaikan rekapitulasi penerbitan sertifikat legalitas kayu kepada Direktur Jenderal setiap 3 bulan untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website Kementerian. RE Sertifikasi. RE sertifikasi diberlakukan hanya untuk IU PHHK-HKM, IU PHHK-HTR, IU PHHK-HTAR, dan IPK. Selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat legalitas kayu, auditi mengajukan permohonan RE sertifikasi kepada LVLK. Kemudian terhadap kepemilikan sertifikat legalitas kayu ini yang diperoleh secara berkelompok, verifikasi pada RE sertifikasi dilakukan sesuai ketentuan pada sertifikasi awal. Lalu keputusan hasil RE sertifikasi ini ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat legalitas kayu. Nah, ini adalah prosedur atau cara bagaimana dilakukannya penilikan. Yang pertama yaitu penilikan dilakukan setiap 1 tahun sekali masa berlaku SLK dan dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya sertifikat legalitas kayu. Kemudian IU PHHK-HKM, IU PHHK-HT, IU PHHK-HTR penilikan selambat-lambatnya dilakukan 12 bulan. Lalu penilikan bagi IPK dilakukan penilikan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa sertifikat berakhir. Dalam hal auditi, menghendaki penilikan dilakukan oleh LVLK, selain yang menerbitkan sertifikat legalitas kayu, maka dilakukan verifikasi dari awal. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan sertifikat legalitas kayu. Di dalam verifikasi legalitas kayu ini atau SVLK terdapat audit khusus, di mana pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali, di mana ada ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh auditi berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh PI. Kemudian pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap auditi yang dibekukan sertifikasinya. Lalu sebelum melakukan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap auditi yang diberikan sertifikasinya. Nah, ini adalah bagaimana sertifikat bisa dibekukan atau dicabut. Yang pertama, sertifikat legalitas kayu dibekukan apabila pemegang sertifikat legalitas kayu ini tidak bersedia dilakukan penelikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LVLK. Kemudian terdapat temuan ketidaksamaan sebagai hasil audit tiba-tiba. Sertifikat legalitas kayu bisa dicabut apabila pemegang sertifikat legalitas kayu tetap tidak bersedia dilakukan penelikan setelah 3 bulan sejak penetapan pembukaan sertifikat. Kemudian secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, membeli dan atau menerima atau menyimpan, serta mengelola atau menjual kayu ilegal. Kemudian pemegang sertifikat legalitas kayu ini kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut. Transfer sertifikasi, di mana sertifikat legalitas kayu yang dapat ditransfer adalah sertifikat LK yang diterbitkan oleh LVLK yang diakreditasikan KAN kepada LVLK lainnya yang diakreditasikan dalam lingkup akreditasi yang sama
yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan lingkup akreditasinya. Kemudian transfer sertifikat ini diperbolehkan dengan alasan yang pertama adalah permintaan pemegang sertifikat legalitas kayu atau LPLK dicabut akreditasinya oleh KAN. Nah, ini adalah pedoman kriteria dan persyaratan personil dan auditor. Persyaratan umum auditor LPPHL dan LVLK. Yang pertama, auditor LPPHL dan LVLK harus memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi yang dilaksanakan, termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan. Kemudian, auditor harus memiliki keterampilan melakukan audit, tidak mempunyai hubungan finansial atau kepemilikan, atau jasa konsultasi dengan auditi yang dinilai atau diverifikasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan minimal 24 bulan sejak auditor yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dimaksud. Deklarasi kesesuaian pemasok atau disebut dengan DKP. Penerbitan DKP dilakukan oleh pemilik hutan hak terhadap hasil hutan kayunya yang dalam pemantauan hasil hutannya. Kemudian menggunakan nota angkutan atau SKAU. Kemudian pemegang izin IU, PHK, IUI atau TDI yang tidak melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara dan seluruh bahan haknya berasal dari hutan, hak yang memiliki SLK atau DKP. Kemudian pemegang izin TPT terhadap kayu yang berasal dari hutan, hak yang telah memperoleh SLK atau DKP, dan kayu dari hak pengelolaan yang telah memperoleh SPHPL atau SLK dan atau kayu olahan yang akan digunakan oleh IU, PHK atau IUI atau TDI atau oleh pemakai akhir. Kemudian pemilik industri rumah tangga atau pengrajin terhadap produk kayu yang diproduksinya, termasuk produk kayu yang diolah dari kayu bongkaran atau kayu bekas sampah, kayu bukan dari kayu lelang. Kemudian importir terdaftar atau IIT terhadap kayu atau produk kayu yang diimpornya. Ini adalah verifikasi legalitas bahan baku atau biasa disebut VLBB, di mana VLBB ini adalah penelusuran legalitas kayu yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu atau produk kayu belum memiliki sertifikat legalitas kayu atau DKP, untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan pemasok benar-benar berasal dari kawasan hutan. Kemudian VLBB ini dilakukan oleh LVLK pada saat sertifikasi awal, penelitian, dan resertifikasi. VLBB hanya dapat diterapkan dalam hal pemegang IU, PHK, IUI, TDI, TPT, YRT atau pengrajin, dan eksportir non-produsen menggunakan bahan baku yang berasal dari industri pemasok atau TPT yang belum memiliki SLK atau DKP. Kemudian LVLK dalam melakukan VLBB wajib memastikan bahwa bahan baku yang diperoleh dari industri ini atau TPT sebagai pemasok adalah berasal dari sumber yang telah memiliki SPPHPL dan atau sertifikat legalitas kayu atau DKP. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.